Membongkar borok itu memang sakit dan bau, tapi itu baik untuk membersihkan luka-luka yang ada selama ini. Harapan kita, semoga saja Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia semakin lama semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silahkan klik like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik teman-temanku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, harapan saya semoga saya dapat menjumpai sahabatku semua dalam keadaan yang tentunya sehat-sehat dan luar biasa. Oke teman-teman, video saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kinerja dari Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, teman-teman. Nah, banyak kejadian-kejadian yang membuat sebagian orang menuntut agar Kapolri ini segera mengundurkan diri. Yang pertama tentunya kita masih ingat dengan kasus Ferdy Sambo. Lalu yang kedua, belum selesai kasusnya Ferdy Sambo, muncul lagi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, di mana saat itu pertandingan sepak bola antara Persebaya dengan Arema. Kasus itu belum selesai, muncul lagi yang baru-baru ini teman-teman, di mana calon Kapolda Jawa Timur itu ditangkap terkait dengan narkoba. Ya, atas dasar kasus ini teman-teman, banyak yang menilai bahwa Bapak Listio Sigit Prabowo ini gagal, sehingga muncul seruan yang begitu banyak agar beliau ini segera mengundurkan diri. Tetapi saya secara pribadi, saya melihat dari sisi lain teman-teman. Saya melihat bagaimana Bapak Listio Sigit Prabowo ini polisi minoritas yang bikin mayoritas terpukau. Ya, ini menurut pandangan saya teman-teman. Tentunya mungkin teman-teman berbeda. Ya, Bapak Kapolri ini teman-teman bukan main-main kalau mau dilihat gebrakannya selama ini menjadi Kapolri. Beliau ini kalau mau dibilang minoritas yang pedas seperti cabai rawit. Dia membuat internal Polri terkaget-kaget sampai mulutnya menganga. Kecil-kecil tapi mempengaruhi banyak dan mengubah struktur kepemimpinan secara gila-gilaan di Kepolisian Republik Indonesia. Kupas dan bongkar habis borok-borok di internal untuk hari depan Polri yang lebih presisi. Semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya tidak terkecuali mendapatkan sebuah efek kejut dari Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, teman-teman. Ya, orang yang kita tahu adalah yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk memimpin kepolisian tidak main-main, menegakkan aturan tanpa pandang bulu dan tidak ada takut-takutnya. Ya, orang-orang dekat Presiden Jokowi ini tentu tahu betul bagaimana cara memimpin dan memberikan perintah sebaik-baiknya. Di saat Kapolri Listio Sigit Prabowo menjadi pemimpin di Kepolisian Republik Indonesia, perubahan mayor dikerjakan oleh orang ini teman-teman. Pembongkaran kepemimpinan di Kepolisian Republik Indonesia mengagetkan orang-orang di dalamnya. Banyak sekali yang tidak suka sama Bapak Listio Sigit Prabowo ini. Dua kasus besar seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, yaitu konflik internal di Kepolisian Republik Indonesia. Dengan cepat
diselesaikan, bahkan dengan kepala dingin. Kasus Ferdy Sambo menjadi sebuah gong yang memberikan sebuah pandangan yang sangat amat luar biasa dari saya kepada Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo. Kita ketahui bersama bahwa Ferdy Sambo ini, teman-teman, pengaruhnya lebih besar di kepolisian kalau kita bandingkan dengan Bapak Listio Sigit Prabowo. Ya, karena memang secara fakta lapangan, Kapolri itu tidak bisa terlalu banyak pegang kepala. Bukan kepala yang ini ya. Sedangkan Ferdy Sambo lebih banyak loyalisnya karena dia ada di tengah-tengah. Orang yang ada di tengah bisa lobby ke atas dan bisa memerintah ke bawah dengan gampang. Ya, kalau Kapolri kan tidak ada orang yang bisa dia pengaruhi di atasnya selain Presiden Joko Widodo, yang kalau kita melihat ya tidak bisa dipengaruhi, teman-teman. Kapolri yang minoritas ini benar-benar membongkar habis kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam internal. Setelah kasusnya Ferdy Sambo, sekarang orang-orang dekat dari Yusuf Kalla pun menjadi sasaran dari Kapolri. Mantan polisi yang pernah ada di divisi Propam justru ditangkap oleh Propam karena penyalahgunaan narkoba. Dari tas pipisnya dia negatif, tapi dari hasil penyelidikan dia ternyata jual beli narkoba kepada Mami Linda. Saya harus angkat 2 jempol. Kalau perlu 100 jempolnya Andi Arief dan juga Anies Baswedan kepada Bapak Listio Sigit Prabowo yang adalah kaum minoritas. Inilah yang menjadi harapan bagi kepolisian, teman-teman. Membongkar borok itu memang sakit dan bau, tapi itu baik untuk membersihkan luka-luka yang ada selama ini. Harapan kita, semoga saja Indonesia dan kepolisian Republik Indonesia semakin lama semakin baik karena Kapolri membongkar habis banyak hal. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Kapolri di bawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian menghancurkan radikalisme terlebih dahulu. Sekarang Jenderal Listio Sigit Prabowo menghancurkan konflik-konflik internal dan juga potensi perpecahan di tubuh internal. Luar biasa. Dan kita tentunya harus bersyukur atas apa yang dilakukan oleh Bapak Listio Sigit Prabowo ini. Beliau sangat berani menurut saya. Ya, ngomong-ngomong soal kata yang saya ucapkan tadi soal minoritas, sebenarnya apa sih? Teman-teman jangan berpikir yang negatif ya. Yang pasti orang-orang jujur di institusi kepolisian bisa saya anggap sebagai orang-orang yang minoritas. Minoritas bukan kuantitas, tapi pengaruhnya. Karena biasanya orang baik itu tidak bisa bikin gebrakan. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sampai saat ini masih tetap setia menonton channel ini. Jika video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.